Oke. Terima kasih, apa kabar? Senang sekali saya Wisnu Proyeda hadir lagi bersama Anda di program Lintas Agama. Apa kabar umat beragama di seluruh tanah air? Mari kita tingkatkan ketakwaan kita dalam agama kita masing-masing. Semakin tinggi kesadaran Anda, semakin tinggi ketakwaan Anda dalam beragama, semakin membuat Anda tidak mudah diganggu oleh siapapun. Ya, jadi senang sekali kalau Anda tetap setia bersama kami di program Lintas Agama. Dan salah satu perbincangan kita minggu lalu adalah mengenai perjuangan dalam agama-agama. Kita masih ingin bertanya, kira-kira perjuangan ini apa sebatas hanya pada perjuangan fisik atau perjuangan yang lebih tinggi dari itu, perjuangan yang lebih sifatnya spiritual. Karena seingat kita, dalam forum ini kita belajar bahwa perjuangan tertinggi di dalam umat beragama adalah mencapai kesadaran tertinggi atau mencapai ketakwaan. Jangan-jangan itu yang kita lupakan sehingga masih terperangkap dalam perjuangan fisik. Kita akan tanyakan bersama narasumber yang sudah kita hadirkan di studio saat ini. Yang pertama ada Bante Damasubu. Apa kabar Bante? Terima kasih. Terima kasih. Dan ada Romo Mardi Atmaya juga bersama kami di studio. Romo, terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Kita masih meneruskan minggu lalu ya. Iya. Masih menyimpan pertanyaan bagi saya. Ada senang hati. Terima kasih Mas Abdul Muksid bersama kita juga. Luar biasa, bagus sekali lagunya Laskar Cinta. Saya kira cocok nih Laskar Cinta ini dengan judul kita pada pertemuan kali ini. Karena perjuangan itu fisikal atau spiritual. Kita tahu kalau kita bicara cinta, dia bisa beyond religion. Dia bisa melampaui, karena di hati semua umat beragama ada cinta. Meskipun imannya berbeda-beda. Jadi jangan-jangan yang kita butuhkan adalah laskar cinta. Bukan laskar kebencian. Karena banyak orang lebih mudah dipengaruhi oleh ketakutan, sehingga kebencian lebih merajalela daripada cintanya. Saya kira menarik ya. Perjuangan ini fisikal atau spiritual sebetulnya? Romo dulu deh. Ini karena lebih tua. Kasih Jadi, itu kalau lebih tua lebih banyak dosanya juga nih. gimana, Saya Romo? kira kita bisa melihat dengan agak manusiawi dulu ya. Ya, manusiawi. Sangat manusiawi. Tadi kan ada nyanyian Lunai Laskar Cinta yang begitu menggebu gitu ya. Ya. Kadang-kadang cinta itu menggigit loh. Menggigit. Menggigit dalam arti membuat kita melakukan hal-hal yang bukan. Kan dibilang katanya cinta itu bisa membuat buta. Dan lalu bisa membuat hal-hal fisikal Ya. yang tidak jarang untuk orang ketiga bisa menyakitkan. Dalam pemahaman itu ya. Dalam pemahaman itu. Namun masih ada satu poin lagi, Ya. saya kira. Saya mau kembali kepada yang minggu lalu Ya. dikatakan terakhir oleh Bante dan saya kira sangat bagus. Kalau toh mau dikatakan tentang perang, maka perang pada diri sendiri. Itu jauh lebih ampuh ya. Betul, tapi tidak ringan. Tidak ringan. Karena betul. apa? Karena perang dengan diri sendiri kadang-kadang memakan inersi yang luar biasa berat. Dan itu bisa sangat fisikal. Ya. Masih dengar mengenai orang yang kena stres dan karena itu lambungnya Ya. menderita. Ya. Dalam arti itu bisa punya akibat fisik. Ya. Cinta bisa punya akibat fisik. Oke. Kalau itu nanti dibawa kepada yang lebih sosial, itu bisa sampai memaksa orang lain begitu. Ya. Maksudnya tidak. Teorinya tidak mau. Tapi kok terjadi? Nah, ini menarik nih karena sangat boleh jadi pembahasan kita minggu lalu tentang perjuangan ini oleh sebagian umat. Oleh sebagian umat dianggap bahwa perjuangan ini adalah perjuangan melawan yang di luar, bukan yang di dalam. Padahal urusan di dalam ini kan urusan agama kan sebetulnya kan. Agama kan membenahi di dalam baru kemudian kita bisa membenahi di luar. Kalau di dalam tidak beres, di luar pasti juga akan susah untuk diberesi. Jadi kenapa perjuangan di dalam ini menjadi lebih penting dan berkaitan dengan peningkatan kesadaran secara spiritual. Sehingga umat tidak dibingungkan gitu. Seolah-olah fisik untuk di luar itu hajar dulu lebih penting daripada di dalam gitu.
Gimana? Ya, itu sebabnya ketika Nabi baru pulang dari peperangan, Romo, Nabi Muhammad berkata, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan egoisme diri sendiri. Menarik sekali kalimat itu. Itu artinya bahwa jihad yang kecil itu sudah selesai. Sudah selesai. Urusan perang fisik itu Ke kecil. depan itu adalah urusan kecil. Ke depan itu adalah bagaimana memperbaiki daleman setiap orang yang mengaku beragama Islam. Karena itu fondasi dari seluruh agama adalah cinta. Tapi jangan lupa bahwa cinta bukan sekedar kata-kata, Pak Wisnu. Ya. Cinta itu harus berwujud dalam tindakan nyata. Cinta yang hanya berupa kata-kata itu gombal, kan? Iya. Tidak terbukti. Betul. Karena itu siapa yang mengaku bahwa dirinya mencintai Allah harus diyakinkan, dipastikan bahwa dia juga mencintai makhluk-makhluk Allah. Ya. Bahkan di dalam sufisme misalnya disebutkan bahwa orang yang mengaku mencintai Allah bukan hanya mencintai manusia, tapi seluruh lingkungan kita harus dicintai. Dengan begitu lingkungan hidup kita tidak terancam misalnya, binatang-binatang tidak punah, dan kita bisa bersinergi dengan alam, sehingga manusia punya kemampuan untuk survive bersama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Anda asik sekali bicara tentang cinta dan kasih. Saya dalam sebuah forum, saya kaget sekali. Ternyata umat kita ini berpandangan bahwa kalau kita bicara tentang kasih, itu kita bicara tentang Kristen. Kenapa? Padahal sebetulnya toh makanya, tidak toh. makanya Seluruh ini agama-agama. Ini baru dikatakan Iya. saja. Bagi saya ini hal yang mindset yang keliru. Lalu Semuanya mempunyai Iya, semua jiwa agama. yang sama. Iya. jadi ada pandangan seolah-olah kalau kita bicara tentang kasih dan cinta itu kita bicara tentang Kristiani. Ya. Ibnu Arabi misalnya Pak Wisnu dalam buku di Al-Futuhat Al-Makkiyah 8 jilid itu, Romo, tebal sekali, disebutkan adinu bidinil hubbi, aku beragama dengan agama cinta. Itu berarti bahwa cinta adalah fondasi. Karena cinta adalah mempersatukan seluruh orang, umat manusia apapun jenis agamanya, disatukan oleh cinta. Itu sebabnya rahim seorang perempuan disebut rahim karena dia melahirkan dengan cinta, dengan ketulusan. Itu sebabnya mengapa dikatakan bahwa Dalam kita Kristiani, harus dalam Kristiani. ya dikatakan bahwa kita harus menampung, menerima, menghormati semua yang baik dan penuh kasih dalam semua agama yang lain. Ya. Dengan demikian lalu kita tidak mau seakan-akan ini kepunyaanku lu ya. Bukan. Karena cinta kasih adalah kepunyaan semua orang. Ya. Dan saya yakin masing-masing agama dengan caranya sendiri-sendiri mencoba mengungkapkan. Problem kita muncul pada waktu kita menangkap di sini, pada waktu kita ngerti, tetapi hidup kita juga pakai hati. Dan kadang-kadang ini yang tidak begitu cepat ikut dengan apa yang ada di sini. Karena sudah terlanjur. Karena ininya terblok. Ya, udah terblok. ada blokade. Ada blokade di sini. Betul. Atau hang. Ada hang. Atau hang. Oke, saya mau ke Bante sebelum saya pergi ke audiens yang mau tanya. Saya kira mesti dikembalikan pada posisinya. Ya. Kalau tadi minggu yang lalu saya katakan, agama bergeser dari posisinya, beralih fungsinya. Ya. Jadi kalau agama itu tetap pada tempatnya, tidak kehilangan daya. Yaitu hendaknya agama dikembalikan pada lelaku. Ya. Bukan lagi jadi ilmu. Bedanya apa? Kalau ilmu itu sama dengan eksakta lainnya. Ini dosen-dosen semua ini. Ya. Matematika, fisika. Ukurannya salah, benar, menang, kalah seperti politik. Untung rugi seperti dagang. Tapi agama, kalau agama dijadikan lelaku, ukurannya itu baik atau buruk. Pantas atau tidak pantas. Karena itu dulu, ketika agama itu masih menjadi lelaku. Kalau kita mendengar orang beragama, tokoh agama, ulama agama, biku agama, pastor agama, langsung kita itu sudah dibawa imajinasi kita. Sosok seorang agama, sosok seorang tokoh
sosok seorang ulama itu mesti indah Ya. dari semua arah. Jadi Baik menurut dari menurut dulu. Bante, Nah. menurut Bante perjuangan itu fisikal atau spiritual? Nah, karena itu ketika agama sekarang ini bergeser tinggal menjadi ilmu, sekarang mengukur ulama, mengukur biku, mengukur pastor bukan baik atau buruk, pinter atau bodoh. Kalau ada ulama yang sederhana nggak laku. Sekarang itu kalau naik Mercy, BlackBerry, Klangkleng, wah panggilannya banyak. Tapi kalau saya yang melek-melek ini nggak laku. Nah, ini serius ini, serius, Ya, serius itu, loh. itu mindset untuk ya, itu mindset untuk ya. itu kalau tadi ditanyakan, ini perjuangannya fisikal atau spiritual. Ya. Nah, sebelum kita memperjuangkan yang spiritual, harus dimulai dari yang fisikal. Bagaimana mau meditasi yang baik, bagaimana tasawuf yang baik, kalau duduk lama saja nggak betah. Nah, karena itu fisik harus ditaklukkan dulu. Taklukkan fisik. Ya. Taklukkan fisik, nanti spiritualnya itu akan tumbuh. Jadi, gabah bisa jadi beras itu setelah dikupas kulitnya. Setelah fisiknya selesai. Fisiknya selesai. Jadi artinya perjuangan fisik kita harus sudah selesai nih. Harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Jadi masuk kita ke fokus dalam. ke spiritual kan? Gitu Romo ya. Ya. Oke, kembali saya mau ke audiens dulu. Silakan ibu-ibu, Pak Hilman mau bertanya, ya. Silakan. Ya. Terima kasih ya dikasih kesempatan untuk bertanya. Kalau sebegitu saya mengerti tentang perjuangan yang dari Islam, dari Kristen, dari Buddhis itu, jadi saya kira perjuangan untuk menjadi pertama itu menjadi dari umat agama yang baik. Yang saya dengar dari Islam, kecintaan, kedamaian, juga dari Kristen katanya dibilang kalau dikasih apa di kiri boleh di kanan ya. Dari Buddhis juga sama begitu ya. Tapi yang saya risaukan pada saat ini tentang perjuangan yang berdasarkan fisik, ya, fisik, di mana umpamanya saya dengar itu apa yang digunakan perjuangan fisik yang diuraikan oleh Pak dari Moksin, Islam ya dan dari Kristen kiranya agak berbeda dengan perjuangan fisik dari Buddhis Ya. ya berbeda. Oleh karena itu ya yang maaf kalau saya mulai dengan pertanyaan saya, perjuangan keras ini yang berhubungan dengan jihad. Ya. Oleh karena jihad ini sekarang itu sayang kalau di mata Eropa di Barat itu yang menimbulkan salah paham. Selalu jihad itu dihubungkan dengan suatu kekerasan, suatu pengorbanan Fisik, ya. yang dengan korban hidupnya gitu. Ini yang menyebabkan kalau jihad identis teror. Kalau apa yang terjadi teror, jihad. Oke. Dulu jihad Ambon, saya pergi ke Ambon untuk berjihad. Ini yang inilah. Tapi saya bukan tanya apa jihad atau berjuang dengan fisik itu dalam Islam. Demikian karena dalam Kristen zaman dulu juga ada. Karena itu zaman 30 tahun perang Sabil. Ada bilang kalau Pak ini dari München, kalau dibilang Augen gegen Augen und Zähne gegen Zähne atau mata lawan mata ini. Bentar, Pak Hilman ini tinggal di Jerman. Ya, saya tinggal di Jerman. Ya, dan profesinya? Saya tukang bikin betul orang. Oh, dokter. Oh, dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti coba kita jawab ya. Ini Pak Hilman, seorang dokter yang kebetulan tinggal di Jerman. Silakan. Ya, pertama memang kata jihad itu rupanya disalahartikan oleh orang Eropa. itu sebabnya minggu yang lalu saya bicara jihad mengalami penyempitan makna. Ya. Jihad identik dengan berperang, menghabisi, mengancam,
membantai orang yang berbeda keyakinan, berbeda tafsir keagamaan dengan dirinya. Itu yang saya kira sangat kita sesalkan. Jangan dikira bahwa sebagian umat Islam mengaku berjihad dengan cara memerangi umat Islam yang lain yang berbeda tafsir keagamaan dengan dirinya. Ya, ada juga ya. Iya, ini sepanjang sejarah saya kira agama-agama terlibat di dalam proses-proses yang seperti ini. Nah, kita harus belajar ini sejarah Islam sendiri sudah cukup lama. Maaf, Kita artinya harus, itu tidak terkendali ya? Iya, Itu kita tidak harus terkendali. stop di sini. Kekerasan dengan argumen apapun tak bisa dibenarkan, itu kriminal, dan kita harus melampaui itu dan masuk ke dalam bagaimana memperkenalkan agama yang lebih cinta damai, yang lebih menghargai orang yang berbeda dengan kita. Ya. Itu yang saya kira fondasinya. Ada suatu segi lain yang tadi disebut oleh Bapak, dan saya kira ini sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa masyarakat kita sekarang terlampau banyak dikuasai oleh keinginan untuk punya banyak. Keinginan, Punya barang ya. banyak, punya harta banyak, punya pengikut banyak. Dan karena itu, lalu ungkapan cinta bisa berarti karena saya mencintai keluarga ini, karena saya mencintai umat ini, maka harus banyak uangnya, harus banyak kedudukannya, harus banyak menterinya, harus banyak kedudukannya, harus kuat dan umatnya banyak. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah cinta diungkapkan dengan rebutan. Ya. Ya. Bisa rebutan uang, bisa rebutan milik, bisa rebutan harta, bisa rebutan kedudukan, bisa rebutan umat. Oke. Padahal sekali lagi minggu lalu sudah dikatakan, oh Tuhan bukan mau begitu. Ya. Kita mau mengungkapkan cinta antar kita. Ya. Pun kalau dia orang dari keluarga lain. Itu adalah ungkapan iman kita. Ya. Ya, secara spiritual setiap umat beragama fokus pada agamanya untuk meningkatkan nilai juang ke dalam untuk meningkatkan spiritualitasnya, kan begitu kan? Pertanyaan tadi Pak Hilman tadi seakan-akan Islam dan Kristen berbeda dengan Buddha gitu. Tapi dari sudut pandang saya nggak melihat ada perbedaan ya. Iya. Untuk perjuangan ke dalam, Bante lihatnya gimana? Untuk perjuangan ke dalam saya melihat tidak ada perbedaan untuk meningkatkan kemampuan Kita spiritual. harus tarik pada asasnya. Ya. Jadi bukan eksesnya tapi asasnya. Ya. Setiap pendiri-pendiri agama itu adalah orang yang mengawali hidupnya dengan sebuah perjuangan pada dirinya sendiri. Ya. Buddha Gautama adalah bertapa selama 6 tahun. Dia meninggalkan istana, meninggalkan pangkat kedudukan menjadi pertapa yang sangat ekstrim. Dan akhirnya ekstrim, bukan es krim, bukan. Ekstrim. Ekstrim ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan kalau orang-orang pada umumnya mau meninggalkan rumah gubuk reot jelek saja 1 jam untuk ibadah atau pergi ke sanak saudara, beratnya bukan main. Siddhartha meninggalkan istana, pangkat, Itu perjuangan kedudukan. itu ya? Perjuangan Itu secara perjuangan fisikal. fisik ya. Nah, yang spiritual, kemudian dia menempuh kehidupan pertapaan. Dan begitu sudah mencapai pencerahan, untuk menyiarkan pun masih diperjuangkan, masih diendapkan. Ya. Kalau Siddhartha, sebelum dia mendeklarasikan ajarannya, dia puasa total 7 minggu, 49 hari. Tidak makan, tidak minum. Saya dengar Yesus juga begitu. Di Padang Getsemani 40 hari. Saya dengar dari Muhammad, Nabi Muhammad SAW di Gua Hira juga 30 hari, 30 malam. Itu Ya. perjuangan fisikal dan spiritual. Jadi artinya tokoh-tokoh utama dalam agama-agama ini menunjukkan perjuangan fisik untuk diri sendiri jauh lebih utama, iya kan? Karena itu Untuk ada meningkatkan tingkat kemampuan spiritual. Nah, ada- yang ada menjadi kisah persoalan menarik sekarang gitu. ini kan, Ya. bagaimana Pak? Ada kisah menarik misalnya di dalam Islam cerita tentang Sayyidina Ali, Ya. Pak Wisnu. Suatu waktu Sayyidina Ali diserang oleh sekelompok musuh,
tiba-tiba Sayyidina Ali menguasai musuh dan dia sebenarnya mudah sekali dipatahkan. Bahkan secara fisik Sayyidina Ali sudah menduduki tubuh dari musuh ini. Tiba-tiba Sayyidina Ali diludahi oleh musuh ini. Sebenarnya pedang tinggal dihunus, tapi dia memasukkan lagi ke dalam sarungnya dan dia lari. Si musuh ini berkata, "Kenapa Anda lari? Bukankah Anda sudah punya kesempatan besar untuk membunuh saya?" Kata Sayyidina Ali, "Saya khawatir membunuh Anda bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu yang ada di dalam diri saya." Itu berarti cukup penting sekali jihadun nafs. Saya kira kalau demikian, salah satu pekerjaan rumah yang mulai dikerjakan dengan siaran seperti ini adalah bahwa kita perlu saling mengenal ajaran dan sejarah dari agama lain, supaya dengan demikian kita saling tahu juga sebetulnya isi-isinya yang paling bagus di mana, dan lalu kita bisa saling menghargai. Karena saya kira pertanyaan tadi muncul karena tidak begitu mengenal agama yang lain. Sebetulnya isinya apa? Ini yang saya mau ke sana. Jadi sebetulnya perjuangan ini perjuangan spiritual ya, bukan fisikal. 3 lapisan. Saya harus tahu ajaran saudara-saudara yang lain. Kedua, saya harus bisa mencintai mereka sebagai saudara saya. Dan yang ketiga, saya harus berbuat sesuatu berbagai macam hal yang menyebabkan kita menjadi satu keluarga. 3 lapis itu sekurang-kurangnya harus berjalan, dan lalu kita bisa berdoa bersama kalau demikian. Jadi inti perjuangan kita dalam agama adalah untuk menuju kekuatan spiritual secara individual dan komunal. Betul. Komunal itu intinya gitu. Iya. Tetapi kita harus melewati perjuangan fisik. Perjuangan fisik yang kita hadapi adalah diri kita sendiri yang pertama. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita akan secara spiritual meningkat. Jadi bukan menghajar orang lain gitu. Begitu ya? Betul. Karena kalau orang selesai dengan dirinya, dia tidak akan mungkin menghajar orang lain. Pemahaman agamanya pasti dirasa oleh iman dan cinta gitu. Bante masuk ke pikiran kamu, waktu kita habis. Sedikit apa yang mau dia omongkan? Sedikit. Kalau berbicara masalah pejuang, saya kira setiap agama mesti mempunyai misi pejuang. Nah, saya ingin mengutip salah satu syair dekrit Raja Asoka, 200 tahun sebelum Masehi. Raja Asoka ini pengikut Sang Buddha yang taat. Apa yang dia katakan? Dari berpuluh-puluh dekritnya tentang toleransi, tentang perjuangan beragama, itu ada 2 syair yang populer hingga saat ini. Buddha mengatakan, yang dikutip oleh Raja Asoka, seseorang dengan menghargai, menghormati keyakinan agama orang lain sama dengan menghargai, menghormati keyakinan agama sendiri. Barang siapa merendahkan, menghina keyakinan agama orang lain, sama dengan merendahkan, menghina keyakinan agamanya sendiri. Dan itu masih konkret, Pak. Itu bisa dilihat dari satu monumen di India namanya Pilar Asoka. Kalau nggak percaya nanti lihat sama-sama ya kita sana. Kita anggaran sama Terima kasih Pak. Terima kasih Romo. Terima kasih. Kita janjian lagi ya Romo ya. Mas Moksi terima kasih banyak. Dan saya kira kalau Anda mendalami agama Anda secara benar, kalau Anda memahami agama Anda secara benar, maka Anda bisa melihat kebenaran agama orang lain. Ya, kalau Anda memahami agama Anda secara benar. Begitu ya Romo ya. Kalau Anda melihat ketidakbenaran di tempat lain, boleh jadi ada yang nggak benar di tempat Anda. Begitu ya Mas? Terima